Rainmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah mengalahkan Mamon. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara-saudari, kaum beriman adalah anak-anak Allah, harus mengalahkan kekuatan Mamon. Kalau tidak mengalahkan kekuatan Mamon, tidak akan ada kekuatan rohani. Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa manusia tidak hanya terbelenggu oleh dosa, lebih-lebih terbelenggu oleh Mamon. Alkitab berkata, Mamonlah yang berlawanan dengan Allah, bukan dosa. Dan Mamon jugalah yang telah menjadi Allah dari manusia. Di dunia ini, belum tentu semua orang melayani dosa, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang tidak melayani Mamon. Kita harus belajar takut kepada Mamon sebagaimana takut terhadap dosa. Dalam Lukas 16 ayat 9, Tuhan menyebut Mamon sebagai Mamon yang tidak benar. Karena hakikinya memang tidak benar. Mamon bertentangan dengan Allah, membuat manusia menjauhi Allah. Ada orang yang tidak memiliki Mamon di tangannya, tetapi hatinya selalu memikirkan untuk mendapatkannya. Paulus berkata bahwa orang yang ingin kaya, yang tamak akan uang, telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6. Ini membuktikan pikiran ingin kaya juga berarti telah jatuh ke bawah kuasa Mamon. Jika kita bekerja dan orang lain membayar upah kita dengan berhala atau dengan patung anak lembu emas, apakah kita akan menerimanya? Tentu saja tidak. Tetapi hari ini tidak banyak orang yang menyadari bahwa Mamon adalah sama dengan berhala. Bertahun-tahun lamanya kita melayani Mamon dan hati kita telah dicengkram olehnya. Karena itu, hari ini kita mau melayani Allah, kita harus mengambil pilihan di antara Allah dan Mamon. Untuk terlepas dari kekuatan Mamon, kita perlu mengeluarkan Mamon dari saku kita. Saudara-saudari, hari ini dalam hal pengabaran Injil, gereja dan banyak saudara-saudari juga ada keperluan. Semuanya itu memerlukan kita mengeluarkan, yang berarti mematahkan tulang punggung Mamon. Baru kita bisa terus-menerus melayani Allah. Tuhan berkata, di mana harta kita berada, di sanalah hati kita. Matius 6 ayat 21. Karena itu, kita perlu menjadi orang yang berhikmat, belajar khusus melayani Allah, menyimpan harta di surga. Tidak salah, kita masih harus bekerja, berusaha, masih perlu memenuhi keperluan penghidupan kita, tetapi juga harus mengeluarkan segalanya untuk Allah. Seorang yang beriman, yang mementingkan harta, ketika masuk dalam kekekalan, hanya dia seorang diri. Tidak ada yang berterima kasih kepadanya. Tetapi orang yang mengeluarkan uang untuk gereja, pada langit baru dan bumi baru, banyak orang yang menyambutnya. Lukas 16 ayat 9. Mereka adalah hamba yang cerdik dan bijaksana, melihat keterbatasan Mamon di zaman ini dan memanfaatnya bagi kepentingan Tuhan. Saudara-saudari, semoga kita menolak mengabdi pada Mamon dan memilih mengabdi pada Allah dengan mempersembahkan harta kita bagi keperluan gereja. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.